insya Allah. Ya, saya kira apa yang tadi dibacakan dari pembukaan surat Yasin juga harus memberikan satu motivasi dalam hidup kita untuk lebih serius lagi di dalam meyakini Al-Quran. Motivasi surat Yasin tadi rasa-rasanya nggak mungkin ada seorang muslim yang resign dari hidup bersama Al-Quran. Apakah menjadi mantan pembacanya, mantan penghafalnya, mantan pengkajinya, mantan aktivisnya, mantan administratornya, ya, mantan penghafalnya, semua mantan-mantan terhadap Al-Quran ini, jika mendengar motivasi surat Yasin tadi, rasa-rasanya nggak mungkin terjadi dalam diri manusia. Ya. Namun manusia tetap manusia dengan tantangan nafsunya, tantangan dirinya yang disebut lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Tantangan syaitannya, ya, minal jinnati wan nas, ya. Tentu peluang untuk berubah masih ada, ya. Allah pun juga mengajarkan kepada kita agar kita berusaha terus membentengi dari semua tantangan itu. Doa yang diajarkan oleh Allah langsung, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya memiliki irisan yang kuat dengan meminta tolong kepada Allah agar kita teguh di dalam kebersamaan dengan Al-Quran. Di mana letak kesamaannya atau benang merahnya atau irisannya? Bukankah kita sering berdoa, Allah marhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah diriku dengan Al-Quran. Allah pun sering menyebut Al-Quran hudaw wa rahmah. Quran ini petunjuk dan rahmah. Allah pun menyebut alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmah lil muhsinin. Maka secara pemikirannya nggak mungkin manusia menjauhi Al-Quran, karena berarti dirinya menjauhi rahmat Allah. Sebagaimana nggak mungkin manusia menjauhi makanan dan minuman, karena itu adalah qiwamul hayah, itu daya dukung untuk hidup. Kalau makanan dan minum saja merupakan daya dukung hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia, fama balukum bil Quran. Maka bagaimana dengan Al-Quran? Seharusnya lebih dibutuhkan lagi, lebih diperdalam lagi. Jangan sampai ibarat manusia sudah kehilangan semangat makan, sudah tidak bisa lagi masuk makanan, ya. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, secara fisik manusia sudah serius, ya. Begitulah jiwa manusia, ya. Kalau sudah tidak bisa disentuh oleh Al-Quran, tidak lagi bisa diingatkan oleh Al-Quran, sesungguhnya ada kondisi yang serius dalam jiwanya. Maka alangkah tepatnya ketika Allah mengajarkan doa kepada kita, wahabalana min ladunka rahmah, ya, berikan kepada kami rahmat, ya, innaka antal wahhab. Dan yang membuat berselera tinggi terhadap rahmat adalah hati yang bersih. Hati
hati yang senantiasa terikat dengan Allah, sehingga awal doanya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau rubah hati ini, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah kau tunjukkan kepada kami ini yang baik, ini yang jelek, ini yang haram, ini yang halal, ya. Ke hati yang bersihlah, hati yang senantiasa berselera tinggi terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu surat atau salah satu ayat di surat Qaf setelah menjelaskan motivasi Al-Quran, motivasi kehidupan akhirat, motivasi kehidupan surga, motivasi jauh dari neraka, Allah tutup dengan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, ya. Sungguhnya semua yang dijelaskan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya hati, ya. Ungkapan punya hati ini jelas, ya. Berarti ada yang nggak punya hati, ya. Atau punya tapi bermasalah, lagi sakit hatinya. Allah katakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, ya. Tapi masih akan terselamatkan kalau au alqas sam'a, ya. Au alqas sam'a, ya. Hati boleh bermasalah tapi semangat ngaji masih terus hidup. Semangat menambah ilmu masih hidup, ya. Karena alqas sam'a artinya siap mendengar dengan serius. Saat ngaji itulah manusia akan harus mendengar, saat mencari ilmu itulah manusia harus mendengar, ya. Dan semoga pertemuan yang sangat tawadhu ini, ya, Allah juga jadikan bagian daripada niat kita untuk alqas sam'a, ya. Untuk memang butuh untuk selalu mendengar nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga asal terus mau dengar boleh saja satu saat mungkin hatinya lagi bermasalah, tapi alqas sam'a bagi hati bisa berfungsi sebagai suplemen, bisa berfungsi sebagai terapi, ya. Dan hasilnya wahuwa syahid, kemudian dia kembali merasakan, menyaksikan kebenaran firman Allah, menyaksikan dengan penuh dengan penuh syahadah, ya, bagaikan menyaksikan bagaimana indahnya surga-surga Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan bagaimana dahsyatnya azab Allah yang dijelaskan oleh Al-Quran, sehingga di akhir surat Qaf itu sendiri, surat yang ke-50, Allah tutup fadzakir bil Quran, ya. Maka terus ingatkan manusia itu dengan Al-Quran, ya. Fadzakir bil Quran, ya. Karena dengan mengingatkan manusia dengan Al-Quran, insya Allah manusia itu akan dihantarkan menjadi manusia yang may yakhafu wa'id, ya, menjadi manusia yang takut terhadap ancaman Allah. Dan ketika ancaman Allah itu semakin dirasakan suasana kengeriannya, ya, sengeri manusia terhadap COVID-19 ini, ya, sehingga yang nggak ngeri itulah biasanya yang nggak peduli dengan protokol yang sudah ditetapkan. Yang paham, ya, yang paham terhadap penyakit ini biasanya lebih mudah untuk diatur. Itu baru COVID-19. Bagaimana dengan ancaman Allah? Jadi kalau nggak paham, ya, maka seakan-akan tidak ada dalam kamus kehidupan ini istilah neraka dengan segala rincian yang dijelaskan oleh Al-Quran. Hanya yang paham itulah yang akan senantiasa mempersiapkan dirinya agar selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Dan agar manusia bisa selalu memperbaharui ya pesan-pesan Allah itu, maka harus ada proses fadzakir bil Quran ya. Hendaklah manusia itu selalu diingatkan dengan Al-Quran ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa selain Quran ini menjanjikan kebenaran yang mutlak ya. Bahkan Allah katakan la raiba fih ya. Enggak ada keraguan ya. Enggak ada keraguan itu, istilah enggak ada keraguan itu diungkapkan oleh para ulama seperti orang yang mengungkapkan kepastian yang plus ya. Ya, bukan sekadar pasti titik ya. Ya. Jadi kata la raiba fi artinya inilah kepastian yang tidak diragukan ya. Jadi lebih kuat ungkapannya ya, dibanding kalau Allah mengatakan Al-Quran ini sebuah kepastian ya. Masalahnya ini diungkapkannya di awal Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih ya. Maka butuh penegasan yang lebih fokus, yang lebih menusuk hati manusia untuk sama sekali tidak ada keraguan di balik keyakinannya, sehingga Al-Baqarah akan terus fokus kepada tema la raiba fih itu ya. Maka pada ayat ke-23-nya Allah ulangi lagi tema keraguan itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisuratim min mithlih ya. Kalau kamu masih ragu ya terhadap Al-Quran ini, ya sudah kamu bikin aja sendiri ya. Kalau kamu bisa ya berarti Quran ini ya masih ada unsur campur tangan manusia ya. Kalau kamu nggak bisa, sudah seharusnya kamu yakin, keyakinan 100% yang tidak ada keraguan ya, di dalamnya ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu ya fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin ya. Maka Allah ingatkan keyakinan manusia terhadap Al-Quran ini harus bisa membuat dirinya yakin akan salah satu informasi penting di dalam Al-Quran, bahwa hidup ini kalau nggak berakhir di neraka, berakhir di surga ya. Maka silahkan mau pilih yang mana. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin ya. Ayat berikutnya bisa saja berakhir di surga jika dipersiapkan menuju ke surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya ya. Maka agar kita atau umat manusia secara umum meyakini kebenaran Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran ini dengan istilah kitab yang telah dimudahkan ya. Ada istilah walaqad, ada ayat yang berbunyi diulang-ulang, walaqad yassarnal Qur'an, kami mudahkan Al-Quran ini ya. Sehingga siapa saja yang punya kemauan untuk belajar Al-Quran dalam seluruh
bentuk interaksinya, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sendiri yang menjamin, walaqad yassarna, kami yang memudahkan. Ya, yang tidak peduli, ya dia tidak mendapatkan kebijakan Allah. Yassarna. Ya. Dan kemudahan yang diberikan oleh Allah ini sering diisyaratkan di dalam awal-awal surat. Ya. Contohnya seperti Alif Lam Mim. Ya. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ya. Ada Al-Ankabut, ya. Ada Ar-Rum, ada Luqman, ada As-Sajdah. Ya. 6 surat semua diawali dengan Alif Lam Mim, ya. Yang salah satu ibrahnya, salah satu pesannya diungkapkan oleh para ulama, mengingatkan atau menegaskan janji Allah tadi, walaqad yassarnal Qur'an, ya, bahwa Quran ini telah kami mudahkan. Contohnya Alif Lam Mim, ya. Kenapa Alif Lam Mim jadi contoh? Ya, karena pengucapan Alif Lam Mim, ya, yang terdiri dari 3 huruf itu dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf idlaqiyah, huruf yang mudah diucapkan, ya. Bandingkan dengan huruf dhad, ya, huruf shad, ya. Alif Lam Mim itu adanya di awal mulut manusia, ya. Itu isyarat yang harus diyakini oleh manusia, termasuk apa yang kita dengar tadi, Yasin, ya. Itu juga termasuk huruf idlaqiyah, huruf yang mudah diucapkan, ya. Sehingga jangan pernah ada dalam pikiran kita Allah sudah berulang-ulang mengingatkan gampang-gampang, tapi kitanya masih ngomong sulit, ya. Sehingga ya, akhirnya Allah tidak menolong manusia, ya. Seharusnya dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami, ya. Bisa jadi memang gampang, tapi terhadap hamba-hambanya yang lain, ya. Hambanya yang lain sudah hafal 30 juz, hambanya yang lain sudah faham sekian ribu ayat, ya, dan lain sebagainya, ya. Membaca 30 juz semudah dia membaca Al-Fatihah, ya. Sementara dirinya belum merasakan, ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun ada hambanya yang telah merasakan kemudahan Al-Quran, bisa dipastikan hamba tersebut tidak akan pernah menyatakan bahwa kemampuan yang dimiliki semata-mata karena kehebatannya, tapi akan dia katakan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayahnya dan taufiknya, ya. Apa yang dia rasakan sungguhnya seperti yang dirasakan oleh Nabiullah Sulaiman ketika dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, inilah karunia Allah terhadap diriku, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, sebagai ujian, ya, bagi Allah, sebagai ujian bagi diri saya, apakah saya bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi di dalam kamus Al-Quran tidak boleh yang merasa sudah bisa bangga dengan kebisaannya, yang belum bisa merasa pesimis dengan belum kebisaannya, ya. Semua pada akhirnya tetap kembali kepada Allah. Yang belum bisa terus
dekati Allah, minta tolong Allah, ketok pintunya nggak berhenti ya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan seterusnya. Yang sudah bisa terus bersyukur atas nikmat kemudahan yang telah Allah berikan ya. Jadi dengan iman seperti ini, yang belum bisa tapi ingin bisa mulia, yang sudah bisa tapi dia bersyukur tetap mulia ya. Sebaliknya, jika bahasa keimanan dicabut, yang sudah bisa bangga dengan kebisaannya, melecehkan yang lain yang belum bisa ya, akhirnya menjadi kufur kepada nikmat Al-Quran. Yang belum bisa, bahasanya bahasa pesimis ya. Mana mungkin saya bisa, saya akan begini, saya akan begitu. Usia disebut, latar belakang dan seterusnya, akhirnya semakin nggak bisa ya, semakin tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adanya kesungguhan ingin bisa ya. Ya, itulah yang harus kita ambil pelajaran dari ayat Alif Lam Mim Yasin ya, bahwa Al-Quran ini mudah ya. Begitu juga ketika Allah menunjuk Al-Quran ya, ada dzalika, ada hadza ya. Ya. Ketika menunjuk dzalika ya, itu selalu pakai kitab ya. Karena kalau kata kitab itu masuk semua wahyu Allah yang lain. Dzalikal kitab, walaupun maksudnya Al-Quran ya, tapi ya, secara keimanan kepada wahyu Allah, Injil, Taurat, Zabur adalah kitab dari Allah ya. Tapi kalau Al-Quran nggak ada lagi kecuali kitab yang awalnya Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Kalau nunjuk Al-Quran pakai hadza ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Ataupun dengan istilah lain hadza huda ya. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk ya. Maka para ulama, hadza itu dalam bahasa Arab bermaksud menunjuk sesuatu yang dekat. Dan sesuatu yang dekat itu pada hakikatnya sesuatu yang mudah dijangkau ya. Sehingga sudah seharusnya sesuatu yang mudah terjangkau ya, mudah segala-galanya, mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah diamalkan, mudah diajarkan ya. Begitu ya, segala cara Allah menarik hamba-hambanya ini agar jangan sampai ya nggak kenal Al-Quran ya, dengan segala cara ya. Bahkan kata Alif Lam Mim tadi ya, Alif Lam Mim tadi ya, tidak saja secara pengucapan tapi secara penggunaan, 3 huruf tadi merupakan huruf yang terbanyak digunakannya oleh Al-Quran ya. Alif itu mencapai 48.000 kali lebih ya. Ya, lam itu berapa, kurang lebih 38 ya, dan 38.000, kemudian mim kurang lebih 23.000. Intinya 3 huruf ini ranking penggunaannya tertinggi di dalam Al-Quran ya. Bisa dibayangkan kalau terbanyaknya huruf-huruf Al-Quran itu huruf Dhad, huruf Shin, huruf Ta ya. Alangkah beratnya pengucapan Al-Quran ya. Allah jadikan huruf yang yang susah diucapkan itu antara ratusan sampai ribuan ya. Sementara yang gampang-gampang itu puluhan ribu ya.
48, 30-an, 20-an, ya. Itu harus semakin memberi isyarat kepada kita betapa Allah ingin betul-betul memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran. Ya. Kalau sudah mudah, ya, kalau sudah kita bisa nerima betul Al-Quran mudah, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu untuk banyak mengakses isi Al-Quran. Maka Allah tunjukkan berikutnya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Ya. Kata hakim bisa diambil dari kata hikmah. Ya. Dan salah satu makna hikmah adalah al-ilm, ilmu. Ya. Artinya siapa yang banyak mengakses Al-Quran, dialah yang akan banyak ilmunya. Dan siapa yang banyak ilmunya, dialah yang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan kehidupan yang melimpah dalam kehidupan ini. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha'. Allah berikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, ya, maka manusia itu berarti hidupnya dipenuhi dengan kebaikan yang banyak. Ya, apakah rezeki yang banyak, apakah hidayah yang banyak, apakah pahala yang banyak. Pokoknya segala yang khair masuk di dalamnya. Ya. Al-Quran hanya menjanjikan 2 amal yang bisa menghasilkan khairan katsira. Semoga kita bisa memiliki 2 amal ini. Ya. Sebagaimana untuk mendapatkan ilmu memang harus sabar. Ya. Sabarnya harus super. Ya. Istilah Imam Syafi'i, ya, beliau mengistilahkan sabar dalam mencari ilmu itu harus sabar yang bersifat istibar. Ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, ya, ya. Dzaka'un wa bulghatun wastibarun diantaranya, ya, ya. Istibar itu kan dari salah satu ayat di akhir surat Thaha, wastabir, ya, sabar yang nggak boleh pernah habis, sabar lagi, ya. Ya, cari ilmu butuh sabar, ya. Apalagi yang harus bersabar tingkat tinggi, berumah tangga, ya, ya. Berumah tangga butuh kesabaran yang tinggi, ya. Butuh ihtisab yang tinggi. Ihtisab itu apa? Ya, mengembalikan semua tantangan itu kepada Allah dan meyakini semua ada pahalanya. Ya. Jadi saya katakan tadi hanya 2 ayat yang menjanjikan khairan katsira, sabar mencari ilmu dan sabar dalam berumah tangga atas segala dinamika yang terjadi. Ya, ya, selama belum masuk surga nggak mungkin rumah tangga itu, ya, semua isinya bunga semua, ya. Maka Allah katakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Di dalam berumah tangga itu ada saja yang membuat kamu tidak berkenan, membuat kamu apakah sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya, ya. Sengaja atau enggak sengaja, alami atau tidak alami, ada aja yang mengharuskan sabar, ya. Maka balik kesabaran dalam dinamika rumah tangga itu Allah janjikan Allah akan konversi dengan kebaikan yang banyak. Ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ya.
Maka sudah seharusnya Al-Quran sebagai cahaya kehidupan personal, kehidupan pribadi, juga harus bisa menjadi cahaya kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, kehidupan bernegara, ya. Agar betul-betul apa yang dijanjikan oleh Rasulullah terjadi, bahwa Allah akan mengangkat bangsa ini dengan Al-Quran dan merendahkannya jika jauh dari Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Itu yang motivasi pertama dari wal Qur'anil Hakim. Quran yang isinya ilmu semua. Ya bagaimana tidak ilmu semua, karena datang dari Maha yang berilmu, ya. Apakah Allah sebut dirinya alim? Innahu huwal alimul hakim, ya. Ya. Apakah Allah sebut dirinya alam, yang enggak ada batasannya, tidak ada batasan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dilihat oleh manusia pun Allah tahu. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, ya. Maka bisa dibayangkan bagaimana Rabb atau Tuhan yang maha alim seperti ini punya atau berfirman yang diabadikan dalam mushaf yang disebut dengan Al-Quran, ya. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kebenaran wahyu-wahyunya, ya. Nah, karena itu Allah selalu tonjolkan dirinya dengan apakah dengan sifatnya Al-Khallaqul Alim, ya. Maha pencipta dan maha mengetahui, ya. Motivasi yang kedua dari wal Qur'anil Hakim, ya, hikmah dalam arti muwafaqatul amali wal qawli, ya. Hikmah bisa berarti, ya, akurasi antara apa yang disampaikan dengan kenyataan. Itulah yang harus kita yakini daripada karakter Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim, ya. Ya. Baik ayat-ayat tentang kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, ya. Ya, akurasinya dijamin 100% lebih, ya. Ya. Kalau di dunia manusia masih bisa mengelak, enggak, mungkin enggak tepat, mungkin ini, mungkin itu, dan Allah kasih selamat lagi, ya. Maksudnya Allah izinkan hidup lagi, ya. Ya. Wabil khusus saat Ramadan seperti ini, ya, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan keimanan terhadap Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Semua tahu Al-Baqarah 183. Letaknya di halaman sebelah kiri daripada mushaf Al-Quran. Sebelah kanannya, ya, 178. Ayatnya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, cuma beda siyam, qisas. Awalnya ayyuhalladzina amanu, keduanya kutiba alaikum, ya. Orang kafir nggak menerima ayat ini ya wajar, ya. Tapi orang beriman nggak menerima juga. La haula wala quwata illa billah, ya. Ya, sudah seharusnya kita hamba Allah yang lemah ini merasa khawatir, ya, kalau terus-menerus ayat ini tidak ada realisasinya dalam kehidupan, ya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak saja beriman dengan ayat ini, bahkan siap, ya, ayat ini
diterapkan dalam kehidupan umat manusia, bahkan siap memproses bagaimana ayat ini jangan sampai selamanya hanya menjadi bacaan, ya, yang sehingga kesannya kayak tidak hakim. Katanya hakim itu kalau teori dan kenyataan sama. Ini teori, mana kenyataannya? Ya kenyataannya di tangan kita semua. Ya. Kalau manusianya tahu aja enggak, yang sudah tahu pura-pura enggak tahu, yang sudah tahu mengelak, enggak, itu bukan di sini kali, itu zaman dulu, segala alasan, berarti Anda telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Allah katakan wajib buat kalian, ya. Ya. Seorang kepala negara aja kalau sudah instruksi semuanya taat, ini ya. Penguasa alam semesta Rabbul Alamin menyatakan kutiba alaikumul qisas, wajib kepadamu. Bahkan di ayat berikutnya Allah kasih motivasi, jaminan. Kalau mau hidup aman, terapkan ini. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau kamu ingin bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Menjadi orang yang terselamatkan dari kejahatan menumpahkan darah manusia yang lain. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Gak ada kisos saja. Semoga seterusnya kita tidak akan pernah melakukan kejahatan menumpahkan darah orang lain. Ya. Apalagi kisos itu ada. Ya. Ya. Di dunia manusia masih bisa beralasan ini, beralasan itu, rasanya. Ya. Tapi nanti kalau sudah berhadapan dengan Allah di akhirat nanti, apa yang terjadi ketika apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu terlihat semua di depan matanya. Ya. Yang dulu dia ngeles ini, ngeles itu, ya. Wah itu zaman dulu, wah ini nggak sesuai dengan karakter bangsa dan seterusnya. Nanti di akhirat orang-orang seperti ini Allah katakan, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ya. Saat berhadapan langsung di akhirat, di mana semua yang dijelaskan oleh Al-Quran dijamin akurat 100% bahkan lebih. Ya, yang Allah katakan A, terlihat A, yang B, maka saat itu manusia khasya'ah. Ya. Orang yang khusyuk sholat itu biasanya apa kondisinya? Biasanya matanya tertunduk ke tempat sujudnya. Ya. Maka ketika kita sholat khusyuk itu mulia. Ya. Ketika nggak mau khusyuk juga, apalagi nggak mau sholat, nanti dipaksa oleh Allah, di akhirat manusia akan khusyuk. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Quran nyata semua. Khasyi'ah. Ya. Sehingga manusia nggak berani mengangkat kepalanya. Karena yakinnya sebentar lagi saya dihukum. Saya penuh dengan kesalahan. Dulu saya nggak nurut kepada Allah yang menguasai alam semesta ini, ya, diizinkan untuk hidup di dunia, bukannya mengikuti pemilik alam semestanya, pemilik buminya, malah bikin aturan sendiri. Naudzubillah. Ya. Saat itulah manusia akan dipaksa khasya'ah, wujuhi yauma idzin khasya'ah. Ya. Amilatun nasibah. Ya. Betapapun di dunia dulu sudah banyak beramal, nasibah, sudah lelah, ya. Tapi karena amal-amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, ya. Yang inilah tugas kita insya Allah. Salah satu ketidaksesuaian saat ini apa? Ya, istilah Al-Quran adalah alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, ya. Orang-orang yang memilah-milah Al-Quran. Salat kita terima, apalagi siam kita terima, haji, apalagi haji, banyak duit di dalamnya kita terima. Ya.
Ini hukum Allah urusan rumah tangga. Enggak, ini enggak sesuai dengan adat istiadat kita. Ini hukum Allah cara menyelesaikan kejahatan kejahatan pembunuhan. Wah, ini terlalu barbar, terlalu sadis. Ini disebut dengan sikap idhin, alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Maka Allah ancam, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Mereka akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berani-beraninya menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita khawatirkan. Allah sudah katakan wal Qur'anil Hakim, bahwa ayat-ayatnya dijamin memberikan kepastian akan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga dari wal Qur'anil Hakim, Quran yang hakim maksudnya Quran yang memiliki susunan-susunan kata yang indah. Kondisi ini diungkapkan misalnya di dalam awal surat Hud, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Khususnya di bulan Ramadan ini, alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah yang luar biasa. Wabil khusus dengan adanya COVID-19 ini, setiap pagi, setiap sore saya menulis cuplikan-cuplikan kecil tentang keindahan ayat Al-Quran. Bagaimana sekedar huruf waw saja itu sudah menunjukkan makna tertentu. Antara ayat surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, antara ayat neraka nggak pakai waw, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, gara-gara yang satu ada waw, satu nggak ada waw, sudah bisa memberikan makna yang hidup. Bagaimana memahami ayat ini, itulah salah satu contoh kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Atau kalau versi surat Yasin, sesungguhnya semua uhkimat, cuma ada hal-hal yang kalau saja tidak dijelaskan oleh para ulama mungkin akan menganggap biasa. Misalnya apa? Kalau di surat Yasin tadi Allah katakannya, Allah ungkapkan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya kesesatan manusia apabila tidak hidup bersama Al-Quran. Jadi Allah menggambarkan seakan-akan manusia itu depannya, belakangnya dikepung oleh tembok yang membuat dirinya nggak bisa melihat apapun. Jadi tembok itu begitu dekat dengan dirinya sehingga kebenaran apapun nggak bisa terlihat. Begitulah orang yang jauh dari Al-Quran. Itulah salah satu keakurasian pemilihan kata demi kata dalam Al-Quran. Di surat Hud disebut dengan uhkimat, di surat Yasin dengan kata hakim, wal Qur'anil Hakim. Jadi dengan wal Qur'anil Hakim saja itu sudah motivasi, paling enggak tadi 3 kali, agar kita bisa menyambut Al-Quran ini. Terlebih penyampainya juga manusia pilihan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka laminal mursalin.
disampaikan oleh manusia pilihan, akhlaknya sudah luar biasa, ilmunya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, suri tauladannya luar biasa. Kurang apa lagi ya? Qurannya udah ya, istilah teman-teman tuh apa, top markotop apa ya, penyampainya top juga ya. Sehingga Allah inginkan kamu harus terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul utusan, atau bahasa akrabnya petugas dari langit yang langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an. Berarti butuh ma'rifatul Qur'an, butuh ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gali siap apa itu Al-Qur'an, gali terus siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah hasilnya hidayah Allah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dijamin kamu berada di jalan yang benar ya, dengan menerima Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha luas rahmatnya, tanzilal azizir rahim. Dan sejak itulah kamu akan merasakan semua pesan-pesan Al-Quran. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Sedangkan mereka-mereka yang tidak punya modal-modal ini ya, apa itu Al-Quran, siapa itu Rasul, apa itu jalan yang lurus, ya, bagaimana Allah menurunkan, maka menjadilah dia orang yang fahum ghafilun tadi ya. Orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Memang dalam banyak ayat disebut ghafilun ya. Secara bahasa orang yang lengah, orang yang tidak peduli dengan kebenaran ya. Tapi istilah Quran ghafilun, orang-orang yang terhalang tidak bisa menikmati kebenaran Al-Quran ini. Wallahu alam, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan taujih ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah Ustadz. Ini jam 10.15 menit, jadi ada sesi tanya jawab. Barangkali para ummahat, para akhwat yang sudah punya pertanyaan, dipersilahkan. Sesuai tema kita, barangkali belajar dari kisah para ibunda, pelukis peradaban, bervisi Qur'ani. Yang jelas tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar ya, mengenai surat Yasin, kemudian hikmah, dan seterusnya. Monggo, ada yang masuk? Ini sekedar informasi untuk ummahat yang bergabung di Taujih bersama Ustadz Aziz ini ya. Luar biasa, tadinya Ustadz ada 5 taujih, tapi ternyata hanya 2 taujih saja. Dan katanya sudah meng-cancel 13 taujih ini Ustadz ya. Insya Allah, Allahu Akbar ini. Iya, alhamdulillah, jazakumullah kami ucapkan. Ustadz sudah melonggarkan waktunya buat kami semua, para ummahat. Jadi saya harap ummahat bisa memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa menit ini untuk dialog dengan Ustadz. Silahkan, ada yang masuk? Ya, silakan, Yunita. Ya, silakan. Pertanyaan
barangkali bisa ditulis ya, tidak terdengar jelas. Ana cara menggunakan nama sebenarnya. Bisa memperkenalkan diri dulu, nama dari mana? Pertanyaan. Menggunakan nama supaya mereka bisa Al-Quran.